Sekelompok remaja yang menyerang permukiman warga terekam CCTV di Swasembada Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat para remaja mengacungkan senjata tajam untuk melukai lawannya. Akibat penyerangan ini, 2 warga terluka sabetan senjata tajam saat mencoba menangkap para pelaku. Menurut warga, penyerangan ini buntut dari tawuran antar remaja yang peristiwanya berdekatan dengan lokasi rumah warga. Ya mereka itu sebenarnya orang luar, mungkin ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah kali Pak ya. Tapi yang jadi korban itu warga-warga setempat yang nggak tahu apa-apa masalahnya. Aksi penyerangan ini pun menuai perhatian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, yang kebetulan lokasi kejadian berdekatan dengan rumahnya. Ahmad Saroni secara tegas mengkritik lambatnya langkah kepolisian dalam menangani peristiwa ini. Kini 1 pelaku yang berhasil ditangkap warga sudah diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Barreskrim Polri menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut terjadi ledakan keras dari dalam gudang sebanyak 5 kali. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Iya, pertama ledakan dulu. Iya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu untuk memadamkan api sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini dari kita tadi menerima telepon dari Command Center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman. Jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di situ. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Sebuah supercar senilai miliaran rupiah terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil mewah tersebut menabrak mobil jenis city car yang melaju searah di depannya. Supercar senilai miliaran rupiah ini terpaksa dievakuasi usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 697B. Bagian depan mobil terlihat rusak parah, sementara mobil LGCC yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil yang tertabrak terluka, sementara pengemudi supercar dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat supercar yang melaju di atas ketentuan dan kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah, itu kemungkinan kurang antisipasi dan jarak amannya kurang sehingga ketika mengerem itu jarak amannya tidak terlampaui sehingga menabrak. Sebelumnya rombongan mobil supercar terekam CCTV melaju kencang di jalan tol dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. Saat di lokasi, sebuah mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lalu oleng dan baru berhenti setelah menabrak pagar pengaman di sisi kiri jalan tol. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari unit PJR 3 Polda Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi di Bali melakukan investigasi penyebab pemadaman listrik yang terjadi di hampir seluruh bagian Bali sejak Jumat sore. Manajer Komunikasi PLN Bali, Iwayan Eka Susana menjelaskan penyebab pemadaman listrik yang terjadi di seluruh wilayah Bali masih diselidiki. Pihak PLN kini juga masih melakukan pemulihan aliran listrik. Pasalnya, Eka mengatakan saat ini masih terjadi adanya gangguan sistem Bali. Hal ini yang sedang dilakukan perbaikan. Pihak PLN juga meminta maaf pada masyarakat Bali yang terdampak pemadaman listrik. Bareskrim Polri menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan dari total penyitaan tersebut terdapat 18 laporan polisi yang ditindaklanjuti. Wahyu menerangkan penyidikan berawal dari laporan hasil analisa yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian ditemukan adanya 5.885 rekening dengan nilai uang 224 miliar rupiah. Wahyu mengaku hingga saat ini sisa rekening yang sudah dilaporkan masih dalam proses penelusuran. Namun terdapat 701 rekening dengan nilai 133,5 miliar rupiah telah dilakukan pemblokiran. PPATK ada 39 laporan informasi dari beberapa LHA PPATK yang diserahkan dari PPATK kita serahkan ke Dipdeksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan sebagainya bisa diserahkan pada Dipdeksus. Informasi dari LHA dan I tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses sudah, dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk
perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Dirasiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Doroberto GM Pasar Ibu menjelaskan, para tersangka melakukan aksinya dengan modus jual beli saham atau aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini, meliputi SP, pria warga negara Indonesia, YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Saat ini, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubinter, Polri, dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Presiden juga menegaskan pentingnya mengelola anggaran pendidikan yang besar agar tepat sasaran. Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan, bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, bukan buah yang jatuh dari pohon. Masa damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Masa damai adalah upaya pemimpin, upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Dan dalam masa damai ini, marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran. Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya. Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar. Tapi marilah kita. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan murid. Pasalnya pemerintah akan mencanangkan program prioritas mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei
turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan Smart Class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lui Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan menyerbu Gedung Balai Kota DKI Jakarta demi mendapat ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Meski harus antri panjang dan berdesakan, sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov DKI senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini, serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kembali di Sido Malam. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, puluhan pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai hari ini dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau
pendapat saya, mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. dia nggak Jadi bicara sama Pempus ya? nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih, Mbak. Makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski berada di barak militer, markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat, 39 pelajar bermasalah peserta bina militer tetap mengikuti ujian sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah untuk memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Kerja gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya, termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews, melaporkan. Dari kata merata, namun bukan berarti anak-anak di jauh pedalaman sana malas untuk belajar. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca.
Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal, jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi langkah awal dari sinergi antara iNews Media Group dan Kementerian Transmigrasi untuk menyuarakan narasi baru tentang transmigrasi. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami pandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Dari MNC Group siap mendukung, jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang seeing is believing, dan bagaimana kalau masyarakat mereka bisa melihat, ya tentunya melihat melalui layar kaca. Kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku usaha yang tahan ijazah pegawainya bisa diancam pidana. Dan berikut perbincangan Angelika Devagam dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta, ya mereka laporin ke polisi. Iya. Tapi gitu. Kemarin Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin? Laporan dong. Ada dapat laporan? Mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan, ya kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama. Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABCD. Mereka nggak sadar pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Saya datang sendiri dengan tim. Ya biasa kita nanyain. Nama saya Immanuel, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dia main handphone aja tuh asik. Sama di Surabaya sudah dilaporkan.
Kedua, tindakannya kita segel. Nanti rencananya kita akan cabut usahanya. Mereka melakukan penahanan ijazah itu ada pasalnya, pasal 372 KUHP ya kalau nggak salah, sama 374 tentang penggelapan. Gitu, itu penggelapan, kena pasal penggelapan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, para pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah kita akan pidana dengan pidana penggelapan. Saksikan perbincangan lengkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dengan tema Nestapa Pekerja Indonesia dalam program One on One Jumat 2 Mei 2025 malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan informasi menarik lainnya usai jeda tetap di Sindo Malam. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, menindaklanjuti padamnya listrik di seluruh wilayah Bali, PLN telah melakukan perbaikan gangguan kelistrikan di Bali. Kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali normal secara bertahap. Menurut Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, lebih dari 940.000 pelanggan terdampak sudah berhasil kembali normal. Pemirsa, kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Alhamdulillah bisa kesampaian. Selama 12 tahun menunggu, ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, dan pulang sehat. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus, yakni jalur fast track maka rute atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor. Total ada 7.514 jamaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyukan ibadah. Total ada 7.514 jamaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadah. Dan saya juga mohon kurangi membuka bahkan sedikit. Udahlah, nanti kalau mau bermain dengan di Indonesia, semua manfaatnya dalam sesuatu tidak. Kalau dipakai sholat, kalau dipakai nyatuan, luar biasa. Udahlah. Jadi boleh banyak pemberian, tapi jangan banyak ini.
Pada tahun ini pemerintah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Sambut jemaah calon haji Indonesia Kloter 1, sejumlah sektor mulai mempersiapkan layanan di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH terus melakukan persiapan agar segala keperluan jemaah bisa terpenuhi. Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Seorang kakek berusia 92 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di kota Semarang, Jawa Tengah pada musim haji tahun ini. Sang kakek diketahui mendaftar haji sejak tahun 2012 dan telah menunggu selama 13 tahun. Suwito, warga Pudak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon jemaah haji tertua dari Kota Semarang pada musim haji 2025 ini. Ia berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatan ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping. Darmi Jati, anak Suwito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan haji. Namun Suwito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suwito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Saya kan kemarin sudah umroh, saya kan umroh kan orangnya sedikit ya. Saya bayangkan sewaktu umroh aja, ya saat dia lancar, kan besok ini pakai kursi roda. Jumlah jemaah calon haji di Kota Semarang sebanyak 1.496 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka rencananya akan berangkat pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. لبيك